Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini aku akan pulang kampung dari Jakarta menuju ke Lampung. Ini sebenarnya pulang kampung yang agak random sih teman-teman. Jadi ceritanya di kampung itu ada sepupu yang nikahan. Dan aku bilang sama sepupuku itu mau dibantu apa. Terus sepupu itu bilang katanya butuh wedding car. Oke, akhirnya aku menyediakan wedding car, yaitu adalah sebuah Toyota Alphard. By the way, ini dipinjamin oleh King Isan ya, bus yang biasa aku bawa ya warna kuning atau warna hitam sekarang. Dan King Isan itu punya mobil Alphard dan alhamdulillah aku diperkenankan untuk pakai mobil ini dari Jakarta ke Lampung dan dijadikan wedding car di Lampung. Gitu teman-teman. Kita sedikit membahas mobil ini ya. Jadi ini adalah Toyota Alphard tipe G tahun 2020 teman-teman. Ya teman-teman mungkin udah sangat familiar dengan mobil ini. Mesinnya dia 2500 cc 4 silinder. Terus kalau tipe G dan juga tipe X untuk Alphard di tahun ini ya, atau kita lebih kenalnya dengan Alphard Transformer, itu dia transmisinya memakai transmisi CVT. Tapi untuk Alphard yang tipenya di atas yang ini, yaitu tipe Q, itu mesinnya 3500 cc dan dia transmisinya pakai automatic konvensional 8 speed. Kalau ini dia transmisinya CVT. Kalau kita lihat sekilas, mobil ini seperti tidak ada yang dimodifikasi, tapi kalau kita lihat detail di bagian depannya, ini ada yang dimodifikasi, yaitu penambahan mini proji atau mini projector di sini ya, di grillnya ada di sebelah kiri dan juga ada di sebelah kanan. Terus di sini ada kamera ya, kamera depan, terus ada sensor bagian depan, ada 4 sensor di sini, begitu juga untuk yang di sebelah kanan. Kemudian untuk fog lampnya juga, ini sudah di-upgrade untuk fog lampnya di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Jadi kalau kita aktifkan si lampu jauhnya, si Mini Proji dan juga fog lampnya itu akan menyalakan lampu jauhnya juga. Nah, aku suka dari Toyota Alphard ini adalah di bagian sini, ini ada lampu teman-teman. Ini lampu dia ke samping dan lampu ini akan nyala kalau kita nyalakan lampu sen, mau yang kiri atau yang kanan, supaya jarak pandang kita ke kanan atau kiri itu dibantu, terutama ketika malam oleh lampu yang ada di sini nih. Makanya kenapa lampu ini ngadepnya ke samping. Ini sangat berguna banget sih, lampu seperti ini ya. Kemudian untuk lampu utamanya masih sama ya. Ini lampu standarnya dari Toyota Alphard tipe G tahun 2020. Kemudian ada DRL-nya di sebelah sini, daytime running light yang menyala ketika siang hari. Tapi kalau kita nyalakan lampu utamanya atau kita auto ketika malam, dia akan mati atau berkurang cahayanya si DRL-nya ini teman-teman. Gitu ya. So far mobil Toyota Alphard Transformer ini adalah salah satu mobil impianku yang nanti akan aku ceritakan kenapa Toyota Alphard ini menjadi salah satu mobil impianku. Jadi begitu aja kira-kira di bagian eksteriornya. Jangan lupa teman-teman follow Instagramnya King Isan Official, owner dari Toyota Alphard ini. Dan yuk kita langsung masuk aja ke bagian penumpangnya, karena bagian depannya nanti akan aku jelaskan ketika perjalanan dari Jakarta menuju ke Lampung. Untuk masuk ke ruang penumpangnya, ini tinggal ditarik aja handle-nya dan dia akan terbuka otomatis untuk pintunya. Ya, kita langsung masuk aja. Jadi ini dia captain seat. Di kursi baris kedua ini hanya ada 2 kursi saja. Di sini dan juga di sebelah kanannya gitu. Yuk, mari kita langsung masuk aja. Oke. Wah, langsung adem ya. Untuk nutup, kita tinggal tarik ke kanan si handle ini dan dia akan tertutup secara otomatis. Nah, dan ketika di dalam, ini langsung senyap sekali. Ini salah satu hal yang aku suka banget dari Toyota Alphard adalah kesenyapannya itu teman-teman. Kita ketika masuk ke dalam mobil, itu kita berasa di dunia yang berbeda. Kita kayak terisolasi dari dunia luar. Ini benar-benar kesenyapannya luar biasa. Terus ada apa aja sih di bagian sini atau ruang penumpangnya? Ya, kita mendapatkan 2 buah kursi yang lebar, captain seat. Kemudian di sini ada wooden panel, tapi ini bisa dibuka seperti ini. Tuh ya, bisa jadi cup holder. Gitu, bisa ditutup lagi. Kemudian untuk settingan kursinya, ini semua sudah elektrik.
Ya, tombol-tombolnya ada di sini semua. Mau memajukan sandaran, mundurkan sandaran. Ini ada lampu. Lampunya adalah lampu baca. Ini bisa diatur untuk posisinya. Dan juga intensitas cahayanya bisa kita sesuaikan. Ini paling terang, ini sedikit redup, ini redup banget. Bisa lebih redup lagi dan mati. Kayak gitu ya. Kemudian untuk legroomnya teman-teman. Alphard ini jangan diragukan ya soal legroom. Ini luas sekali dengan tinggiku 175 cm. Ini bisa selonjoran maksimal. Kemudian juga di sini ada leg rest-nya yang kita bisa atur dari sini, tombol sini ya. Tinggal kita pencet yang bawah, dia akan naik si leg rest-nya. Tuh, kayak gini. Dan kalau full naik leg rest-nya, posisinya akan seperti ini. Tuh. Kita bisa selonjoran maksimal dan dibantu oleh leg rest ini yang sudah elektrik, bisa dioperasikan dari sebelah sini gitu ya. Terus di bagian tengah-tengah ini atau di gangway-nya, kalau kita mau tutup, kita bisa tutup pakai ini. Dan ini menjadi tempat lagi. Ada 2 cup holder di depan dan juga 2 cup holder di belakang. Kemudian yang aku suka dari Toyota Alphard ini adalah di kursi penumpangnya, dia tuh sandaran kepalanya itu dia kayak muter gitu loh ya. Jadi kalau kita jalan pakai mobil ini dan jadi penumpang, kepala kita tuh nggak lari-lari karena di sini ada penyangga kepalanya di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Jadi bener-bener nyaman sekali di bagian penumpangnya ini. Makanya kenapa Toyota Alphard ini menjadi salah satu simbol mobil wajib orang kaya, karena memang ya sebagus ini di bagian interiornya dan juga nyaman sekali. Senyaman apa nanti aku ceritakan kalau udah jalan ya. Terus juga di sini ada pengaturan AC-nya. Nah, ini bagian atas. Ini 2 ini pengaturan lampu, ambient light. Terus juga ini untuk climate, arah hembusan si angin AC. Terus ini untuk pengaturan fan-nya, tuh. Kemudian ini untuk pengaturan suhu atau temperaturnya, gitu ya. Ini untuk auto dan ini untuk mematikan si AC-nya. Terus ini untuk membuka si sunroof-nya. Coba kita buka ya. Tuh. Nah, dia akan terbuka secara otomatis. Berbeda dengan generasi terbarunya Alphard itu, kalau yang baru itu dia sunroofnya ada 2, terpisah ya, di kanan dan juga kiri itu terpisah. Kalau ini dia cuma 1, tapi dia lebar dari kiri ke kanan. Oke, kita tutup lagi ya. Oke, dia juga tutup langsung otomatis gini. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi enak sekali. Kemudian di sebelah sini ada kompartemen penyimpanan. Ada di sebelah sini dan juga ada di sebelah sini. Tuh, ini luas banget ya, bisa buat naro-naro barang-barang seperti kabel charger dan kawan-kawannya. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan lagi, jadi bisa buat naro barang yang kecil-kecil atau bisa buat naro tisu seperti ini. Ada pegangannya juga. Dan kalau kita menjadi penumpang seperti ini, misalkan ini kita sama driver gitu ya, kita mau minta majukan kursi ini supaya kita bisa lebih lega lagi. Kita tuh sebenarnya nggak perlu nyuruh driver lagi karena di sini ada tombolnya untuk memajukan si kursi depan sebelah kiri nih. Nih, tuh ya. Pencet tombol ini dan dia akan maju, bisa maju full atau bisa maju si sandarannya aja kayak gini. Tuh. Jadi lebih luas. Lihat ya, tadi kakiku masuk ke dalam kursi, sekarang sudah di belakang kursi untuk kakinya. Jadi bisa lebih lega lagi dan ini posisinya kursi yang ini belum dimundurkan. Kalau kursi ini dimundurkan lagi, ini akan lebih lega teman-teman. Dan kalau aku turunkan si sandaran punggungnya, maksimal itu rebahnya bisa wah, ini udah rebah banget sih. Wow, ini rebah banget. Oke. Ini adalah posisi paling rebah dari kursi penumpangnya. Ini benar-benar kayak tiduran nyaris sempurna sih ini ya. Di bagian kepala sampai punggung. Wow, benar-benar senyaman itu untuk Toyota Alphard ketika kita duduk di kursi penumpangnya. Ini aku baru pertama kali merebahkan kursi penumpang sampai serebah itu karena aku kalau bawa Alphard ya, itu selalu jadi driver. Itu yang pertama. Kedua, aku jadi penumpang ketika di mobil Alphard itu pas naik Silverbird dan nggak pernah direbahkan seperti tadi ya. Jadi itu pengalaman pertama aku merebahkan kursi Alphard. Jadi bener-bener sampai serebah itu. Terus di bagian belakang ini masih ada kursi lagi yang bisa muat sampai 3 orang, tapi nyamannya sih 2 orang penumpang aja
itu udah nyaman, tapi kalau 3 pun masih sangat memadai. Dan di ujung belakang sana masih ada sisa bagasi yang cukup luas. Jadi memang Toyota Alphard ini paket lengkap lah teman-teman. Nyamannya dapat, kesenyapannya dapat, mewahnya apalagi, bahkan dijadikan standar mobilnya orang kaya ya. Jadi paket lengkap banget dah. Seperti itu aja pembahasan eksterior dan juga interiornya di tempat penumpangnya. Kalau ada teman-teman yang punya Toyota Alphard atau pernah naik Toyota Alphard, bisa tulis juga di kolom komentar di bawah seberapa nyaman Toyota Alphard menurut teman-teman. Dan kita akan mulai perjalanan dari Jakarta menuju ke Lampung. Let's go! Oke, selamat pagi dari Jakarta. Jadi pagi hari ini aku akan berangkat menuju ke Lampung. Sekarang baru jam 6:30 pagi. Dan pagi hari ini tuh kayak mellow sekali cuacanya karena setengah jam lalu baru saja berhenti hujannya. Jadi aku tuh udah pesan tiket untuk penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauni di jam 10.30 kalau aku nggak salah ya. Karena hari ini hari Jumat. Jadi rencananya aku akan sholat Jumatnya tuh di kapal gitu ya. Jadi kalau hari Jumat di kapal itu untuk yang ekspres ya, itu melaksanakan sholat Jumat juga. Nggak tahu kalau kapal yang reguler ada juga atau tidak. Nah, seperti ini kondisi mobilnya sekarang ya agak-agak basah ya karena habis hujan. Tapi enaknya kalau mobil hitam seperti ini, basah-basah dikit tuh nggak kelihatan kotornya. Padahal kalau ke rumah itu jalanannya ada beberapa tempat yang masih tanah-tanah, tapi tidak kelihatan ya kotornya kalau di kamera. Kalau lihat langsung sih kelihatan. Oke, jadi aku kasih lihat dulu apa aja yang aku bawa menuju ke Lampung ya. Ya, kita langsung ke belakang aja. Jadi ini untuk bagasinya. Nah, ini dia. Yang utama harus dibawa adalah ini ya, karena ini adalah untuk hiasan wedding car-nya. Ini aku belum buka juga, dan warnanya tuh seperti ini. Warnanya tuh orange, tapi kalau di kamera kok jadi kayak pink gitu ya. Ini tuh sebenarnya orange warnanya. Ini beli di Tokopedia, harganya 200 ribuan. Terus aku bawa tas yang biasa aku bawa kemana-mana, ada sepatu, dan juga ada pakaian ganti gitu ya. Cuman itu aja yang dibawa. Oh ya, sama 2 batik di sana ya, aku gantung di tengah-tengah gitu teman-teman. Oke ya, kita berangkat dari sini menuju ke Pelabuhan Merak. Itu biasanya sih sekitar 2 jam sampai dengan 2 jam setengah. Harusnya sih ini aku lebih cepat daripada jadwal kapal yang sudah aku beli tiketnya. Tapi kita jalannya nyantai aja ya, karena sambil bikin konten. Oke, langsung aja kita masuk ke interiornya. Nah, buat teman-teman mungkin udah banyak yang familiar ya dengan interior mobil Alphard. Tapi kalau ada yang belum tahu, mari kita lihat bagian dalamnya. Oke, kita akan mulai dari setirnya. Nah, ini untuk setir Alphard. Itu kalau yang G ya, di sini ada kayu-kayuan ya. Tuh, ada aksen kayunya di sebelah sini dan juga di bawah. Terus di setirnya ini di sebelah kiri ini untuk pengaturan head unit yang ada di sini. Kalau ini untuk pengaturan MID atau instrument cluster yang ada di sebelah sini. Kemudian di bawahnya ini ada untuk radar ya, untuk active cruise control, dan juga ada LDA. LDA ini adalah Lane Departure Assist. Kemudian di sebelah sini ini ada untuk pengaturan cruise control. Ya, dia di sebelah sini. Kemudian di kanan seperti biasa untuk lampu-lampu, ada sen, lampu jauh, lampu utama, bisa auto juga. Terus di sebelah kiri untuk pengaturan wiper gitu ya. Ini untuk instrumen clusternya. Nah, nanti kita akan reset untuk konsumsi bahan bakarnya kalau kita sudah mulai jalan.
Mobil ini sudah 5 tahun usianya karena ini Alphard tahun 2020, tapi kilometernya baru 45.000. Itu termasuk cukup rendah ya teman-teman. Dan ini aku sudah isi full tank kemarin, jadi nanti kita akan reset ya untuk konsumsi bahan bakarnya biar kita tahu berapa sih per kilometernya atau berapa liter per kilometer dari mobil Alphard ini dengan kaki aku ya. Ini sih di sini masih 7,7 km per liter, tapi harusnya bisa lebih irit lagi kalau di jalan tol. Nih ya, kita ke bawahin lagi. Nah, ini dengan full dia bisa jalan 472 km range-nya dengan kondisi bahan bakar full ya. By the way, untuk Alphard ini dia untuk kapasitas tangkinya kalau aku nggak salah itu di 75 liter. Jadi kapasitas tangkinya cukup besar ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Di sebelah sini ada tuas transmisinya, yang mana ini kayu-kayuan juga. Nih sampai sini kayu-kayuan semua, jadi kesan mewahnya tuh dapet banget. Ini transmisinya dia ular tangga ya kalau sebutannya ya. Kalau aku nyebutnya transmisi ular tangga karena dia berkelok-kelok. Jadi ada P, R, N, D dan juga manual. Ya, mobil ini bisa dimanualkan juga. Jadi untuk manual kita tinggal oper ke kanan dari D, terus untuk naik turun gearnya tinggal ke atas ataupun di kebawahin aja kayak gini. Ini udah di D, terus kalau mau manual kita tinggal oper ke kanan. Untuk naikin speed kita dorong ke atas, untuk kurangin speed kita dorong ke bawah. Gitu. Oke? Jadi seperti itulah untuk penggunaan manualnya. Kemudian di sini ada beberapa tombol lagi. Ini ada parking brake. Seperti itu untuk mengaktifkannya. Terus ada auto hold, jadi kalau lagi macet-macetan kita tinggal pencet ini aja dan kita udah nggak perlu mencet rem lagi, injek rem lagi maksudnya. Kemudian ini adalah untuk auto stop, jadi ketika kita macet-macetan mesinnya bisa dimatikan kalau kita mengaktifkan pakai tombol ini. Kemudian ini untuk traction control ya kalau aku nggak salah. Kemudian di bawahnya ada untuk eco mode. Ya seperti sekarang ini aku lagi pakai eco mode karena ini kita mau beririt-irit ria. Tapi kalau nggak mau eco mode juga bisa tinggal dipencet sekali, kemudian tanda eco mode-nya di MID akan hilang. Kalau kita aktifkan akan seperti ini, gitu ya. Kalau aku sih eco mode aja, kita mau irit-iritan. Kemudian di sini ada puter-puteran, ini untuk cooling fan-nya. Jadi di tempat driver ataupun di samping driver itu ada cooling fan-nya. Kalau mau dingin kita tinggal pencet ke bawah seperti ini, ya. Putar dulu, baru kita pencet ke bawah gitu. Nah ini akan nyala nih. Terus di kursinya ini akan keluar angin-angin yang mendinginkan gitu. Ada juga yang di sebelah driver. Ini untuk kuncinya teman-teman. Kunci Toyota Alphard seperti ini ya. Di sini ada untuk lock dan juga unlocknya. Terus ada untuk buka pintu kanan dan kiri. Terus juga ada untuk buka pintu belakang ya. Jadi kayak gini nih kuncinya si Alphard. Terus di sebelah sini ada cup holder yang bisa ditutup. Set. Nah, ini ada 2 cup holder di sini. Jadi kita bisa tutup seperti ini. Terus di sini ada box atau konsol ya. Ini dalamnya ada untuk wireless charger. HP-nya udah support wireless charging, bisa ditaruh di sebelah sini. Tinggal ditaruh aja dan kemudian akan nge-charge. Jangan lupa dinyalakan dulu ininya. Nah, ini sudah aktif kalau udah ada warna hijau seperti ini. Oke, jadi kira-kira seperti itu aja. Kita akan bahas lagi sambil kita jalan. Yuk, sekarang jam 6:30 lewat 10 menit. Kita mulai jalan. Paling nanti seperti biasa, aku di sebelum Pelabuhan Merak akan mampir di rumah makan Ceria Minang. Rumah makan yang view-nya cakep sekali. Oke, mari kita Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berangkat dari Pondok Cabe menuju ke Pelabuhan Merak. Let's go. Jadi aku tuh sejujurnya udah cukup lama ya tidak bawa mobil Alphard. Mungkin ambil arah barat laut menuju Jalan Raya Salt City Barat. Ini adalah salah satu mobil impian atau wishlistku ya. Jadi ada beberapa mobil wishlist nih. Yang pertama adalah Toyota Alphard yang generasi ini ya, atau sebutannya Alphard Transformer.
Kedua, untuk mobil listrik ada Hyundai Ioniq 5. Yang ketiga, untuk mobil SUV, aku suka banget sama Land Cruiser Cygnus. Jadi itulah 3 mobil wishlist aku. Ya, salah satunya adalah mobil yang lagi aku bawa sekarang. Gitu teman-teman. Karena apa ya? Alphard generasi ini tuh menurutku enak banget. Karena ya suspensinya tuh lembut banget. Jadi alasan pertama kenapa suka Alphard adalah suspensinya. Karena aku tuh pertama kali jatuh cinta dengan Alphard generasi ini adalah pada saat aku kerja jadi valet dulu ya di Peak Avenue. Itu aku sering banget bawa Alphard seperti ini walaupun hanya di dalam mall, tapi ya langsung tahu lah ya betapa nyamannya mobil ini gitu. Makanya Alphard kan dijulukin mobil wajib orang kaya. Kalau belum punya Alphard belum kaya. Karena emang mobilnya seenak itu. Terus juga BBM-nya ya untuk luar kota, mungkin kalau luar kota 1,9 ya, 1 liter 9 km, 10 km juga bisa harusnya kalau kakinya sekolah dan konstan nyetirnya ya. Terus juga fiturnya lengkap ya. Kursi drivernya pun itu sudah elektrik kursinya. Driver mengemudikan mobil ini tuh bener-bener nyaman, santai ya. Terus juga bisa betah. Kemudian dari sisi kesenyapan kabinnya itu juga oke banget. Mobil ini menjadi mobil impianku. Salah satunya adalah ya alasan-alasan tadi itu teman-teman. Fitur-fitur apa lagi yang ada di sini? Yaitu adalah kalau kita nyalakan lampu sein, itu dia akan muncul kamera di head unitnya. Itu kamera asalnya dari mana? Ya dari spion gitu. Untuk apa? Ya untuk meminimalisir blind spot. Begitu juga untuk spion belakang, itu ada spion kameranya. Jadi kamera spion belakangnya itu dia ada di pintu belakang ya, pintu bagasi gitu. Kameranya ngumpet dan itu dikasih kaca gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan kalau kita nggak detail banget ngelihatnya. Satu hal yang bikin worry kalau bawa Alphard ini adalah karena dia dimensi bodinya tuh besar ya. Jadi ketika melewati jalan yang cukup sempit seperti jalan di rumahku ini ya, jalannya kan cukup sempit lah ya, itu agak-agak worry aja. Worry-nya kenapa? Ya takut kesenggol tentunya. Apalagi sekarang teman-teman bisa lihat ya di belakangku ini ramai sekali. Jadi ini kita melawan arus ya. Ini di sebelah kanan adalah warga Depok yang mau berangkat kerja ke Jakarta ataupun yang ngantar sekolah. Jadi emang ramai sekali tuh ya. Jadi kalau mau ke jalan tol ya harus melewati jalan ini dulu teman-teman. Sudah masuk ke jalan tol. Jadi ini aku masuknya di gerbang tol Limo. Jadi dari sini sampai ke Pelabuhan Merak itu total untuk tarif jalan tolnya itu di 121.500. Jadi ya segitu. Mahalnya di mana? Ya di tol ini nih. Ini kan kita lewat jalan tol baru ya. Memang ini jalan tol yang sangat efektif sekali untuk membeli waktu. Tapi memang harganya mahal ya. Jadi ini jalan tol yang sekarang jadi alternatif untuk orang-orang yang biasa lewat lingkar luar atau Jor. Nah sekarang udah banyak yang lewat sini. Jadi memang harganya mahal tarifnya, tapi memang ya membeli waktu banget lewat jalan tol ini. Karena belum terlalu ramai jalan tolnya. Terus juga ini jalan tol yang cocok banget buat teman-teman yang mungkin misalkan jalannya jauh nih dari Bekasi mau ke Merak gitu ya, atau mau ke Tangerang, Balaraja, Rangkas Bitung, Serang, lewat sini itu akan cepat sekali dibandingkan lewat jalan tol lingkar luar. Nah, ini mumpung kita sudah di jalan tol ya, ini aku langsung aktifkan saja untuk adaptive cruise controlnya. Tinggal setting aja kecepatan si cruise controlnya mau berapa. Misal kayak aku sekarang mau di 100 deh, kita di 100 km per jam langsung ya. Muncul juga untuk si adaptive cruise controlnya. Itu kita bisa set jaraknya, mau 3 baris,
2 baris ataupun 1 baris. Ini aku di 3 baris aja supaya kita bisa jaga jarak. Nah, kalau kita set di 3 baris, ini mungkin jaraknya sekitar 100 km di depan kita lah mobil yang menjadi patokan. Jadi kalau mobil di depan kita itu kecepatannya hanya 90 km per jam, ya kita akan menyesuaikan nih, walaupun kita udah set di 100 km per jam ya, tapi di depan kita tuh cuma jalan 90 km per jam, ya udah, ini mobil akan menyesuaikan kecepatan mobil yang ada di depan, yaitulah namanya adaptive cruise control. Jadi mengikuti mobil yang ada di depan sebagai patokan untuk jaraknya. Enak sekali kan menjadi driver dari mobil Alphard, benar-benar dimanjakan sekali. Ini kayak Jakarta Tangerang Merak dan langsung padat sekali teman-teman. Padahal sekarang baru jam 7 lewat 10 menit. Jadi kalau yang arah sebaliknya sih wajar ya, itu padat atau bahkan macet ya. Karena itu memang udah biasa lah, teman-teman yang tinggal di Tangerang dan kerjanya di Jakarta pasti udah tahu ya, kalau jalan tol Tangerang Jakarta kalau pagi seperti apa, itu sampai ke Tomang itu macetnya biasanya. Tapi kalau yang dari arah Jakarta mau ke Merak, ini juga cukup padat. Ya tidak padat yang sampai macet sih, cuman lumayan lah. Ini biasanya dia mulai kepecahnya itu di Tangerang Serpong exitnya, terus Karawaci, terus Balaraja, Rangkas Bitung, sampai. Jadi pagi hari ini sudah bertemu 2 patwal yang menyebalkan sekali. Udah tahu ya, di depanku, aku kan emang di jalur paling kanan karena aku lagi mendahului. Di sebelah kiriku tuh lagi ada truk, mobil-mobil yang pelan. Terus di belakangku tadi patwalnya ngedim-ngedim terus. Aku lagi nyusul truk, ya sabar gitu loh. Kenapa sih? Buru-buru banget tuh, mau ngapain sih? Ngapain sampai minggir-minggirin orang di jalanan menuju ke arah Merak Serang? Mau ada acara apa, sepenting apa gitu loh, sampai orang dipinggirin. Bayangin gak, ini lagi bawa Alphard aja diperlakukan seperti itu di jalanan, apalagi yang mobilnya bukan Alphard gitu ya. Seperti apa diperlakukannya? Aku tuh jujur aja beberapa akhir-akhir inilah ya, itu udah nggak pernah ngasih jalan ke patwal-patwal yang ngawal mobil pribadi. Udah nggak pernah ngawal mobil pribadi soalnya, kecuali yang ngawal ambulans, ngawal mobil jenazah, atau damkar, atau presiden, ya itu emang ada aturannya ya. Tapi kalau ngawal mobil pribadi, itu untuk apa gitu? Urgensinya apa? Sampai orang dipinggir-pinggirin, sampai kita lagi nyusul truk nih, disuruh minggir juga. Sampai tadi tuh patwalnya keluar dari garis kuning yang ada di pojok kanan itu kan. Itu ngapain gitu loh? Menyebalkan gak sih? Masih pagi yo, masih jam 8 pagi udah ketemu 2 patwal yang persis kayak gitu. Jadi sekarang tuh dari exit tol itu ada kayak penyempitan jalan dan dibatasi ya mobil yang bisa lewat lurus. Jadi kalau kendaraan yang besar, truk
bus gitu, itu harus belok kiri lewat Merak bawah. Kalau ini karena kita mobil kecil ya, kita bisa ambil yang lurus. Katanya sih di situ di pemberitahuannya ada perbaikan jembatan. Nah, jembatan yang mana nih? Apakah jembatan yang flyover itu? Ya nanti kita lihat. Dan kalau dari sini kita tuh akan bertemu dengan banyak tempat pemberhentian bus, dan juga kita akan melihat banyak sekali tempat-tempat untuk melakukan pembelian tiket kapal. Ngomong-ngomong soal tiket kapal, kalau aku sih selalu pesannya di aplikasinya Ferizi ya. Karena kenapa? Biar bisa pesan jauh-jauh hari, bukan jauh-jauh hari ya. Misalkan H-1 atau beberapa jam sebelumnya, kayak aku udah pesan tuh dari kemarin sore. Aku udah pesan tiket kapalnya. Dan untuk Toyota Alphard seperti ini, masuknya sama seperti mobil kecil yang lainnya. Itu untuk kapal yang ekspres, harganya di 790.000 kalau nggak salah. Ya ini aku tampilin lah harganya berapa. Gitu teman-teman. Jadi nggak hitungan mobil besar ya untuk Toyota Alphard ini. Dia masih sama seperti mobil kecil yang lainnya untuk penyeberangan kapal. Oke, ternyata ini dia untuk perbaikan jembatannya. Dan ini maksimal 2,4 meter kendaraan yang bisa lewat sini tingginya. Pantesan aja truk dan bus tidak boleh lewat sini ya. Karena emang cuma segini. Tuh. Wow. Agak ngeri-ngeri ya. Oke, kita sudah lewatin jembatannya. Alhamdulillah. Jadi cukup mengerikan ya teman-teman untuk jembatannya tadi. Jadi ini buat teman-teman yang mau ke Pelabuhan Merak ataupun baru turun dari Pelabuhan Merak ya, itu bisa menjadi perhatian tuh di tempat tadi. Jadi untuk bus dan truk itu melalui jalan yang lain atau Merak bawah. Untuk mobil pribadi lewat tempat tadi, tapi harus hati-hati, jangan jangan mepet-mepet dengan kendaraan depan, karena itu jembatannya jembatan ini ya, jembatan kayak bukan permanen, jadi jangan dikasih beban yang banyak gitu. Kalau bisa cuma satu-satu aja yang lewat, jadi jangan sampai beberapa kendaraan lewat barengan gitu. Oke, nah ini kita sudah masuk ke pelabuhan ya, di terminal eksekutif. Dan ini ternyata kita bisa lurus, nggak perlu muter dulu ke sana kayak kita naik bus. Jadi langsung aja. Jangan lupa disiapkan tiketnya yang ada di aplikasi atau email atau WhatsApp, dan juga siapkan KTP juga SIM. Oke? Jadi ini aku tukar tiket dulu. Mas. Ya. Ini totalnya berapa orang, Pak? Satu orang. Ya. Ini bisa langsung naik ya, Pak? Ini bentar lagi sandar, bongkaran hasil muat ya, Pak? Oh, bentar lagi sandar? Oke, siap. Terima kasih. Iya, Pak. Nah, ternyata bisa teman-teman. Walaupun aku kan pesan yang jadwalnya jam 10.30. Sekarang jam 8 lewat 16 menit. Ini kita bisa masuk dan bisa langsung naik ke kapal. Jadi ini pengetahuan juga ya buat aku dan teman-teman mungkin yang akan nyebrang dari Pelabuhan Merak ke Bakauni ataupun sebaliknya. Jadi walaupun jadwalnya itu tidak sesuai ya, ini aku posisinya kan lebih cepat dari jadwal seharusnya. Itu ternyata bisa naik ke kapal tanpa harus nunggu sesuai waktu yang ada di jadwal tiketnya. Gitu. Happy banget ya. Jam segini udah mau naik kapal. Jadi katanya kapalnya bentar lagi akan sandar, dan ya udah kita tunggu aja. Nah, ini gimana nih antriannya? Ke kanan dulu. Oh, masuk sini. Oke. Kapalnya baru sandar tuh ya, Mas. Kasih. Iya. Oke teman-teman, karena videonya sudah terlalu panjang, kita akan lanjutkan perjalanan bawa mobil Alphard mudik ya dari Jakarta menuju ke Lampung di video part kedua. Dan di video part kedua, aku akan pakai GoPro di kepala. Jadi kayak gini nih.
Ini dipakai di kepala supaya dapat gambar point of view dari tempat aku nyetir ya. Nih kayak gini makainya. Tuh harusnya sih gambarnya bagus ya, kayak gambar orang-orang nyetir gitu, yang keren-keren gitu view-nya. Nah jadi seperti ini, GoPro ditaruh di kepala, walaupun ini agak pusing ya sebenarnya karena dia kencang banget nempel di kepalanya, tapi nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana lanjutan perjalanan kali ini, jangan lupa subscribe jika belum, dan sampai bertemu di video part selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, barangnya banyak banget. Ini dari mana ke mana ini ya? 298. Wah, aku nggak hafal, tapi nanti aku tulis di sini dari mana ke mana.